الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang jemaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita kirimkan puji dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjemaah. Salat dan salawat kita kirimkan tak henti-hentinya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingat sabda Nabi selalu, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu pula sebagai khatib saya berwasiat untuk diri saya pribadi terutama, yaitu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita melalui bulan Ramadan, kemudian disusul masuk 10 pertama, hari pertama di bulan Zulhijjah. Antara bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, walaupun saat ini kita masih masuk di bulan Zulhijjah, antara Ramadan dan bulan Zulhijjah terkhusus 10 hari pertama memiliki banyak persamaan, namun ada perbedaan yang begitu jelas. Persamaannya apa? Di bulan Ramadan ada salat, di 10 pertama bulan Zulhijjah juga ada salat, baik salat tarawih ditutup Idul Fitri, begitu juga di Zulhijjah ada Idul Adha. Di bulan Ramadan ada puasa, di bulan Zulhijjah juga ada puasa, yaitu puasa Arafah dan puasa Tasu'a dan lainnya, Tarwiyah maksudkan. Kemudian di bulan Ramadan orang gemar bersedekah, di 10 hari pertama Zulhijjah juga orang gemar bersedekah. Namun ada yang tidak ada di bulan Ramadan. Di bulan Zulhijjah ada haji dan di bulan Ramadan tidak ada haji. Itu yang pertama membedakan antara Ramadan dan Zulhijjah. Dan haji ini adalah panggilan khusus dari Allah bagi orang-orang yang pantas untuk dipanggil. Karena sekalipun kaya raya, sehat, mampu, tapi kalau Allah tidak panggil, maka tidak akan bisa sampai ke Baitullah. Namun ada memang orang-orang yang sangat terhalang untuk bisa, karena masuk dalam kategori tidak mampu, yaitu tidak memiliki bekal harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini kita akan sebutkan 7 amalan yang berpahala senilai haji. Jadi berpahala senilai haji, bukan amalan yang semisal haji. Karena untuk naik ke tanah suci, untuk berpredikat haji, kita harus memang naik ke tanah suci melaksanakan rukun dan syarat haji. Adapun amalan yang bernilai haji ada banyak, namun pada khutbah kali ini kita akan sebutkan 7 di antaranya. Yang pertama adalah yaitu orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Orang yang senantiasa selalu menjaga salat jamaahnya di masjid itu bernilai pahala haji. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Man masya ila salatin maktubah, siapa yang berjalan
menuju salat maktubah, salat yang wajib. Tapi tujuannya ke masjid bukan untuk sendiri. Tujuannya ke masjid adalah fil jamaah, untuk melaksanakan salat yang wajib. Maka kata Nabi, fahiya kahajjatin, ini akan mendapat pahala seperti orang yang berhaji. Maka kita sekarang yang melaksanakan salat Jumat, dan ini adalah salat wajib dan dilaksanakan salat berjamaah. Maka kalau niat kita memang tulus, niat kita memang fokus untuk melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah hari ini, insyaallah kita akan mendapatkan pahala senilai haji. Bahkan tidak sampai di situ. Kata Nabi, "Wa man masya ila salatin tatawwu." Siapa yang berjalan menuju salat untuk sunnah, maka dia ke masjid, misal dia niatkan, saya mau salat qabliyah dulu, salat sunnah dulu sebelum salat wajib. Misal salat subuh, ada salat qabliyah subuh, salatul fajr, yang kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Dia niatkan juga untuk salat sunnahnya, maka kata Nabi fahiya ka umratin, maka pahalanya seperti orang yang melakukan umrah yang sunnah. Maka sebelum ke masjid niatkan, saya mau salat berjamaah wajib, saya juga mau melaksanakan salat sunnah, maka dia telah mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Yang kedua, kata Nabi, yaitu melakukan salat isyraq. Apa itu salat isyraq? Nabi mengatakan, man shalla salat as-subh, siapa yang melaksanakan salat subuh bukan di rumahnya, tapi kata Nabi fi masjidi, dia salat subuhnya di masjid, bukan di rumah. Siapa yang melaksanakan salat subuh fi masjidi, tapi jama'atin, dia salatnya berjamaah. Dia salat subuh di masjid berjamaah. Kemudian yathbutu fihi, dia berdiam di masjid hatta yusalli subhat duha. Kemudian dia menunggu sampai waktu salat duha yang awal, kana ka'ajri haji, maka dia seperti orang yang berhaji, atau mu'tamirin tammah, atau orang yang melaksanakan umrah sempurna. Bagaimana caranya? Pertama, dia melaksanakan salat subuh di masjid. Lalu setelah salat subuh dia tidak pulang, dia tinggal duduk sejenak untuk berzikir. Zikir sini ada banyak. Bisa zikir sebagaimana umumnya berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain-lain. Zikir juga termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, karena kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikr. Al-Quran itu disebut dengan az-zikr. Sungguh kami yang menurunkan az-zikr. Maka orang yang mengaji membaca Al-Quran di waktu subuh itu termasuk zikr. Atau dia mendengarkan ceramah, ceramah juga disebut az-zikr. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir, memberilah peringatan karena tugas kamu itu adalah pemberi peringatan. Maka setelah salat subuh dia duduk di masjid sampai terbit matahari. Maka setelah terbit matahari kurang lebih 10 menit dia salat sunnah 2 rakaat di waktu syuruk, itu disebut dengan salat isyraq. Maka pahalanya seperti haji dan umrah. Maka kata Nabi, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid. Apa kata Nabi? Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, tujuannya tidak lain, tidak ada niat yang lain, bukan karena rapat, bukan karena ingin buang air kecil numpang di masjid, tapi dia ke masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Tujuannya ke masjid dia mau mencari ilmu, dia mau belajar, atau kalau dia guru dia mau mengajarkan ilmu. Maka kata Nabi, kana lahu ka'ajri hajjin tamma hajjatuhu, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Maka kalau ada kajian ilmu di masjid, datang. Kalaupun tak ada kajian ilmu, maka carilah orang-orang yang mungkin kiranya bisa mengajarkan ilmu sekiranya 5 menit, 10 menit, satu persoalan agama, bertanyalah kepada dia tentang kebaikan, maka dijawab, maka dua-duanya ini seperti orang yang mengajarkan dan sedang belajar. Inilah yang tadi mendapatkan predikat kana lahu ka'ajri hajjin tammatan hajjatuhu, dia seperti orang yang haji dengan sempurna. Sangat sederhana sekali. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah.
Kemudian apa lagi? Yaitu kisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang-orang miskin, dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkeluh kesah. Apa keluh kesahnya? Dia bilang begini sama Nabi, "Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, dia membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal, yang abadi. Kenapa? Mereka itu salat, orang kaya salat, kami orang miskin juga bisa salat. Oke. Orang kaya berpuasa, kami juga bisa berpuasa. Tapi orang kaya itu memiliki kelebihan harta. Dengan hartanya orang kaya bisa berhaji, orang kaya bisa berumrah, orang kaya bisa berjihad, orang kaya bisa bersedekah. Sedangkan kami tidak memiliki harta." Maka kata Nabi, "Mau tidak saya ajarkan kalian amalan? Kalau kalian amalkan itu, kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian ini. Mau enggak saya ajarkan," kata Nabi, "amalan kalau kalian mengerjakan ini, kalian akan mendahului orang-orang yang mendahului kalian. Bahkan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian." Apa itu? Nabi ajarkan membaca Subhanallah 33 kali setiap sesudah salat, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dalam riwayat lain 34 kali. Maka kami ingatkan kepada jamaah sekalian, setelah melaksanakan salat wajib, perintahnya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza qadaytumus shalah," jika kalian selesai melaksanakan salat, fadhkurullaha, cepat ingat Allah, qiyaman wa qu'udan ala junubikum, mau itu berdiri, mau itu duduk, mau itu baring, pokoknya langsung zikir kepada Allah. Zikir ini secara umum. Maka zikir apa saja, tapi ada namanya zikir umum, ada namanya zikir khusus. Apa itu zikir khusus? Zikir yang langsung dipraktekkan oleh Nabi. Maka bila bertemu antara dalil umum dengan dalil khusus, maka utamakanlah yang khusus. Maka Nabi sudah sebutkan, kamu baca 33 kali sesudah salat Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Maka jangan tinggalkan ini. Silahkan berzikir apa saja setelah salat, namun ada zikir yang khusus yang langsung disebutkan dengan lisan Nabi. Bukan hanya itu, Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi membaca ayat kursi, Nabi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan banyak zikir-zikir khusus lainnya. Barulah kita zikir dengan zikir-zikir yang umum. Kemudian orang-orang miskin ini mengeluh lagi, mengatakan, "Farja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Nabi. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlal amwal bima fa'alu mithlah." Jadi ini Rasulullah, saudara-saudara kami yang punya harta, dia juga mendengar tentang itu. Akhirnya dia juga mengamalkan semisal itu. Orang kaya tak mau kalah juga. Dia baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Maka kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sungguh ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yang kelima adalah orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Kalau kita mau umrah, utamakan umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Nabi, "Fa idza kana Ramadan ta'miri fi fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu. Kenapa? Fa inna umratan fi Ramadan, orang yang umrah pada bulan Ramadan hajatun, seperti orang yang berhaji. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang umrah di bulan Ramadan, kata Nabi, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjata ma'i, dia seperti berhaji bersama Nabi. Padahal Nabi sudah meninggal, tapi dia umrah di bulan Ramadan, maka kata Nabi seperti hajjatan ma'i, dia seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Kaum muslimin yang rahimakumullah, yang keenam yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang seorang yang mendatangi Nabi. Dia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Maka kata Nabi, "Kamu masih punya kedua orang tua yang masih hidup?" Dia mengatakan, "Ibu saya masih hidup ya Rasulullah." Maka Nabi berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu."
Jika engkau berbuat baik padanya, maka seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Maka kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah kepada mereka. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Maka banyak amalan yang berpahala untuk orang tua. Misal bersedekah untuk orang tua, berdoa untuk orang tua, bahkan berbuat kebaikan seperti kebaikan yang pernah dilakukan orang tua. Juga bersahabat atau mendekat dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kata Nabi, abarrul birri ayyasilar rajulu wudda abi. Sebaik-baik kebaikan adalah orang yang menjalin silaturahim dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Kemudian yang terakhir yaitu bertekad untuk berhaji. Maka kalau kita bertekad untuk berhaji, sudah ada niat untuk berhaji, namun ternyata kita tidak mampu dari segi finansial, atau ketika itu kita sakit, atau tiba waktunya menunggu kita meninggal dunia, maka akan berpahala semisal haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar." Siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka dia akan dicatat pahalanya seperti orang yang dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wallahu samii'un 'alim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Di bulan Ramadan dan di bulan Zulhijjah ada satu perbedaan lagi, yaitu adanya kurban. Maka semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kurban. Telah kami sampaikan pada khutbah tahun lalu bahwa sangat mudah untuk berkurban. Bahkan yang viral kemarin, saudara kita di Banjarnegara, sebuah dusun desa yang kecil, bisa berkurban sebanyak 73 ekor kambing dan 200 lebih sapi. Caranya bagaimana? Ternyata mereka menabung dari sekarang. Mereka membentuk panitia. Di dalam 5 hari mereka setor 50.000, dalam 5 hari mereka setor berapa saja, hingga akhirnya mencapai harga kambing atau harga sapi. Maka kami selalu sampaikan, setiap orang yang menyedekahkan atau menyumbang atau menitipkan uangnya 5.000 sehari, dalam 360 hari akan mencapai 1.800.000 rupiah. Apalagi kalau dia menyumbang atau menyimpan uang sebesar 10.000 per hari, maka dalam 1 tahun akan tercapai 3.600.000 rupiah. Maka semoga Allah memudahkan kita untuk berkurban tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qareeb mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selalu kami minta kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid syahidah, mujahid mujahidah, wa imma ta'ala firasyi, walaupun kami mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, tolong bantu kami, tolong tuntun lidah kami ketika malaikat maut datang menjemput kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.